Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia, meliputi definisi, jenis, proses, dan saluran pencernaan. Kita mulai dari definisi pencernaan. Pencernaan adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap darah dan sisa makanan dibuang dari tubuh. Ada dua jenis pencernaan. Pertama, pencernaan mekanis, dan yang kedua, pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh gigi dan gerakan peristaltik meremas-remas yang terjadi di lambung. Kemudian, pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim yang terjadi di mulut, lambung, dan usus halus. Selanjutnya kita ke proses pencernaan. Proses pencernaan meliputi ingesti. Ingesti adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Lalu digesti. Digesti adalah proses pencernaan bahan makanan oleh organ pencernaan. Kemudian absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan zat makanan oleh tubuh. Selanjutnya, defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran ampas sisa makanan yang bercampur dengan jaring-jaringan pada saluran pencernaan yang terlepas dan dikeluarkan bersama feses. Selanjutnya, perhatikan gambar organ pencernaan penyusun sistem pencernaan pada manusia berikut ini. Bagian A adalah mulut, bagian B adalah kerongkongan atau esofagus, bagian C lambung, bagian D usus halus, lalu bagian E usus besar, bagian F adalah rektum, dan bagian G adalah anus. Kita mulai dari mulut. Pada mulut terjadi dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dibantu oleh lidah, kemudian pencernaan kimiawi oleh petialit. Pada mulut terjadi pencernaan karbohidrat. Hasil pencernaan yang terjadi di mulut disebut dengan bolus. Bolus mengandung karbohidrat jenis disakarida. Perhatikan gambar rongga mulut berikut. Di sini terdapat gigi, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, nulah, dan lidah. Dari mulut, bolus akan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran pencernaan dengan panjang sekitar 25 hingga 33 cm dan lebar sekitar 2 cm. Pada kerongkongan, terjadi gerakan peristaltik mendorong yang mengakibatkan bolus berpindah dari mulut menuju ke lambung. Selanjutnya kita ke lambung. Pada lambung terjadi dua pencernaan. Pencernaan mekanik oleh gerakan peristaltik, lalu pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh getah lambung. Pada lambung terjadi pencernaan protein dan lemak. Hasil pencernaan di lambung disebut dengan kim. Kim mengandung asam lemak, gliserol, pepton, dan disakarida. Selanjutnya perhatikan gambar struktur lambung berikut. Lambung memiliki bagian yang disebut dengan kardiak, kemudian ada fundus dan pilorus. Kardiak berbatasan dengan esofagus, sedangkan pilorus berbatasan dengan duodenum. Pada lambung juga terjadi detoksifikasi zat asing yang terdapat pada kim yang dilakukan oleh HCl. Selanjutnya kita ke usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian utama, yaitu duodenum atau usus 12 jari, lalu jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Pada usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi yang terjadi pada bagian duodenum dan jejunum. Secara umum, usus halus berfungsi dalam hal penyerapan nutrisi. Namun, penyerapan nutrisi yang maksimal terjadi pada bagian usus halus yang disebut dengan ileum. Selanjutnya kita ke usus besar atau kolon. Perhatikan gambar kolon berikut.
struktur usus besar, terdapat bagian yang disebut dengan appendix. Kemudian ada yang namanya sekum. Sekum adalah bagian usus besar yang berbatasan dengan ileum. Lalu ada yang namanya ascendant atau kolon naik. Lalu ada yang namanya transcendent atau kolon mendatar. Lalu ada yang namanya descendant atau kolon menurun. Kemudian ada rektum atau poros usus. Dan yang terakhir adalah anus. Anus adalah lubang keluarnya feses. Baik, sekian penjelasan tentang saluran pencernaan. Terima kasih.